Halo, berjumpa lagi di kelas bahasa bersama Jempol Separuh. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat, mengenai pengertian dan macam kalimat. Oke, apa saja yang akan kita bahas di sini? Sebelumnya, mari kita simak dulu apa itu kalimat. Dalam beberapa referensi, kalimat adalah satuan gramatika yang terdiri dari sekurang-kurangnya subjek dan predikat dan diakhiri dengan intonasi penuh. Intonasi penuh sebuah kalimat biasanya ditandai dengan tanda baca titik satu, yaitu tanda titik itu sendiri, tanda seru, dan tanda tanya. Hanya satu titik, ingat ya, itu kalimat. Kalau diakhiri tanda koma, itu belum kalimat, namun itu masih klausa. Secara umum, kalimat dapat dibedakan menjadi seperti ini. Meskipun masih banyak atau bisa diklasifikasikan lebih banyak lagi, kita akan belajar hal ini. Kalimat berdasarkan isinya itu berisi kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Kalimat berita sendiri terdiri dari dua, ada kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Berdasarkan diatesis atau susunan gramatikanya, memiliki kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal atau kalimat simpleks, kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kalimat majemuk sendiri dapat dibedakan lagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Simak terus dan jangan lupa catat. Bila ada pertanyaan, langsung ajukan pertanyaan lewat kolom komentar dengan bahasa yang santun, dan kita diskusikan bersama. Kita mulai dari berdasar isi atau informasi. Tadi kita melihat dari diagram adalah yang pertama adalah kalimat berita. Apa sih kalimat berita itu? Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu. Kalimat ini diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kalimat berita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Nah, apa itu kalimat deskripsi dan kalimat definisi? Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Kalimat deskripsi seperti Anda ketahui, deskripsi adalah menggambarkan ya. Kita ingat ada karangan deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu sendiri tidak jauh dari istilah deskripsi sendiri yang menggambarkan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat atau ciri yang dimaksud adalah hal yang khusus yang ditangkap oleh panca indera. Ada berapa indera manusia? 5. Nah, itu makanya disebut panca indera. Misalnya yang berkaitan dengan ukuran. Di sana ada besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, dan sebagainya. Berkaitan dengan ukuran. Berkaitan dengan warna, ini panca indera mata ya. Ada kuning, hijau, merah, kuning, kelabu di langit yang biru. Nah, ada juga rasa. Rasa ini berkaitan dengan indera pengecap. Ada manis, ada asin, pahit, dan sebagainya. Nah, intinya kalimat deskripsi ini membantu pembaca untuk membayangkan atau menggambarkan apa yang menjadi topik pembicaraan, sehingga dapat merasakan dan pembaca seolah-olah mengalaminya sendiri. Sebagai contoh, ikan paus memiliki ukuran tubuh yang besar. Nah, ini tubuh yang sangat besar, ini deskripsinya ya. Tubuh mereka berwarna putih dengan kombinasi merah muda. Tubuh mereka berwarna putih dengan kombinasi
merah muda, berkaitan warna ya. Contoh yang ketiga, manusia normal memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki. Indra penglihatan. Yang terakhir, buaya memiliki kulit yang tebal dan gigi yang sangat tajam. Oke, itu contoh kalimat deskripsi. Selanjutnya, kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu hal, baik benda maupun aktivitas tertentu. Kalimat definisi membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam tulisan. Kalimat definisi sering ditandai dengan penggunaan kata adalah, merupakan, dan yaitu, atau kata lain, misalnya ialah dan sebagainya ya. Contohnya, nama ilmiah belalang anggrek adalah Hymenopus coronatus, ya. Adalah mendefinisikan, mengartikan, ya. Belalang anggrek merupakan salah satu jenis belalang sembah yang hidup di Indonesia dan Asia. Oke. Mana yang menjadi penanda kalimat definisi? Ya, kata merupakan. C. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mana penanda kalimat definisi? Ya, betul, sama dengan kalimat sebelumnya, yaitu kata merupakan. Yang D. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa campur tangan manusia lainnya. Mana? Ya, kata adalah itu penanda kalimat definisi. Baik, kita lanjutkan jenis kalimat berdasarkan isinya, yaitu kedua, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengharapkan jawaban sebagai respon atau reaksi pemberitahuan informasi yang diharapkan. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang biasa digunakan dalam membentuk kalimat tanya biasanya adalah kata bagaimana, mengapa, apa, kapan, siapa, di mana, dan sebagainya. Contoh kalimat tanya, bagaimana proses mesin itu dirangkai? Kapan kamu mulai belajar di sini? Ya, intonasi tanya, diingat ya. Kita lanjut, kalimat perintah. Kalimat perintah biasa juga disebut dengan istilah kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru, atau orang bilang, saya dulu sering menggunakan istilah tanda pentung ya, tapi tanda seru. Tetapi jika diucapkan secara langsung atau lisan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Contohnya, ambilkan kopi di atas meja. Harap tenang, sedang ada ujian. Atau ada contoh lain, diam. Nah, itu semua kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Oke, sampai di sini kita lanjutkan pada klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan diatesis atau hubungan gramatikanya. Gramatika itu apa sih? Gramatika itu adalah satuan kebahasaan ya, tata bahasa. Yang pertama kita mengenal adanya kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Kata kerja kalimat aktif umumnya ditandai dengan awalan me dan ber. Namun tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai imbuhan. Misalnya makan dan minum ya. Itu tidak jarang.
bisa digunakan tanpa menggunakan awalan me dan ber. Contoh kalimat aktif ya. Banu menggunakan gelas untuk menciptakan bunyi. Banu di sini subjek, menggunakan predikat, gelas objek untuk menciptakan bunyi apa? Ya, keterangan tujuan. Yang kedua, Sinta membeli novel kemarin. Sinta di sini sebagai subjek, membeli predikat, novel objek, kemarin keterangan waktu. 3. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Yang keempat, kakak bermain bola di lapangan. Yang kedua, kalimat pasif, lawan dari kalimat aktif ya. Kalimat pasif adalah kalimat yang lebih berfokus pada penderita perbuatan atau perbuatan itu sendiri. Kebanyakan verba kalimat pasif berawalan di atau ter. Oh ya, verba itu apa? Ya, betul, verba adalah kata kerja. Jadi kata kerja dalam kalimat pasif biasanya berawalan di atau ter. Umumnya ya. Contoh, halaman disapu ibu tadi pagi. Buku itu diletakkan bapak di meja kerja. Ia terjatuh untuk kesekian kalinya. Kevin tersingkir di babak perempat final. Kalimat pasif bisa diaktifkan bila verbanya diganti menjadi awalan me. Contohnya pada kalimat pertama. Untuk kalimat pasifnya, halaman disapu ibu tadi pagi, akan menjadi kalimat aktif bila objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek dan verba menggunakan awalan me. Maka kalimatnya akan menjadi ibu menyapu halaman tadi pagi. Oke, bisa dipahami ya, semoga ya. Kalau tidak, ruang untuk bertanya sangat terbuka bagi Anda. Selanjutnya, kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya atau verbanya menuntut adanya objek, atau kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek. Kalimat ini biasanya memiliki verba berawalan me dan di. Contoh, ayah membeli buku tulis di warung. Ayah subjek, membeli predikat, dan diikuti buku tulis sebagai objeknya. Jadi ayah membeli di warung menjadi kalimat tidak lengkap karena kata membeli ini menuntut adanya objek untuk menjelaskan. Ayah membeli apa? Buku tulis di warung. Ya, jadi ini strukturnya subjek ayah, membeli predikat, buku tulis objek di warung keterangan tempat. Yang kedua, kakak dijemput sahabatnya tadi pagi. Kakak subjek, dijemput predikat, sahabatnya objek, tadi pagi keterangan waktu. Selanjutnya kita melihat lawan dari kalimat transitif, yaitu kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak menuntut adanya objek, atau kalimat yang predikatnya tidak diikuti adanya objek. Biasanya verba pada kalimat intransitif berawalan ber dan ter. Contohnya, ayah berangkat ke Jakarta sore ini. Ayah subjek, berangkat predikat, ke Jakarta keterangan tempat, sore ini keterangan waktu. Contoh kedua, Yumi terjatuh dari sepeda pagi tadi. Dua kalimat ini tidak membutuhkan objek. Nah, kita akan membahas klasifikasi yang ketiga, yaitu berdasarkan strukturnya. Tadi ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk atau kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat tunggal atau simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu struktur kalimat di dalamnya. Dengan kata lain,
kalimat ini terdiri dari sekurang-kurangnya satu subjek dan satu predikat atau satu klausa. Contoh, Bapak membeli koran. Bapak subjek, membeli predikat, koran objek. Kedua, adik bermain di lapangan. Adik subjek, bermain predikat, di lapangan keterangan tempat. Yang kedua, kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Tentu pengertiannya berlawanan dengan kalimat simpleks ya. Kalimat majemuk atau kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur di dalam kalimat itu sendiri, atau kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa. Kalimat majemuk dibedakan menjadi majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa itu kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal di dalamnya, atau kalimat yang terdiri dari klausa inti semua atau klausa bawahan semua. Biasanya kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi seperti dan, atau, tetapi, lalu, dan sebagainya. Contoh, pilot itu turun dan berdiri di samping pesawat. Contoh kedua, teman saya mendapat hadiah uang jutaan, tetapi ia akan memastikan kebenarannya dulu. Yang ketiga, kau memilih terus berjuang atau akan menyerah pada keadaan. Kita lihat kalimat pertama, pilot itu turun dan berdiri di samping pesawat. Sebenarnya ini memiliki dua kalimat inti, yaitu pilot itu turun dan pilot itu berdiri di samping pesawat. Maka kata pilot ini dilebur menjadi satu dan dihubungkan, maka menjadi majemuk setara. Pilot itu turun dan berdiri di mana? Di samping pesawat. Nah, Anda coba analisis kalimat kedua dan ketiga ya. Oke, kita lanjut. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari kalimat inti dan anak kalimat, atau kalimat yang terdiri dari klausa inti dan klausa bawahan. Klausa tadi apa? Klausa adalah satuan kebahasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat ya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata keterangan seperti karena, sebab, bahwa, saat, jika, bila, maka, dan sebagainya. Contoh, Indonesia adalah negara kaya jika dilihat dari kekayaan hayatinya. B. Bapak mengetahui bahwa kakak mendapatkan penghargaan di sekolahnya. C. Mereka dapat menggunakan perahu itu bila banjir melanda desa mereka. Kita lihat kalimat pertama. Indonesia adalah negara kaya jika dilihat dari kekayaan hayatinya. Dari strukturnya, Indonesia subjek adalah predikat, negara kaya objek. Jika dilihat dari kekayaan hayatinya, ini adalah keterangan apa? Kata jika ini menunjukkan ini keterangan syarat ya. Nah, keterangan syarat ini ternyata memiliki klausa bawahan. Jika Indonesia dilihat dari kekayaan hayatinya, berarti di bawah keterangan syarat ini mengandung konstruksi kalimat juga, subjek dan predikat. Coba Anda analisis untuk kalimat B dan C. Lalu kita bahas. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada yang masih bingung dan ingin bertanya, ruang bertanya masih sangat terbuka untuk Anda dan kita diskusi bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini tentang kalimat. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe.